Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazur Metiandini Rangkuti dengan NPM F1G023065. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejang demam. Kejang demam adalah suatu kondisi di mana anak mengalami kejang akibat kenaikan suhu tubuh yang biasanya terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Kejang ini bukan merupakan pertanda adanya gangguan serius pada otak, melainkan reaksi tubuh terhadap demam yang terlalu tinggi. Penyebabnya beragam, mulai dari infeksi virus hingga bakteri. Kejang demam umumnya tidak berbahaya dan seringkali hanya terjadi sekali seumur hidup. Namun, penting untuk tetap berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Yang pertama itu ada kejang demam sederhana. Kejang demam sederhana adalah jenis yang paling umum terjadi. Ciri-ciri kejang demam sederhana antara lain, durasinya hanya singkat, yaitu kejang berlangsung kurang dari 15 menit. Kejang umum tonik-klonik, seluruh tubuh mengalami kejang yang khas, yaitu kaku sebentar atau tonik, lalu diikuti gerakan berulang atau klonik. Yang ketiga itu ada berhenti dengan sendiri. Kejang akan berhenti dengan sendirinya tanpa perlu penanganan khusus. Dan kejang tersebut tidak berulang dalam 24 jam. Kejang hanya terjadi sekali dalam sehari dan tidak ada gejala neurologis yang menetap. Setelah kejang, anak akan kembali normal tanpa adanya kelainan saraf. Yang kedua itu ada kejang demam kompleks. Kejang demam kompleks memiliki ciri-ciri yang lebih kompleks dibandingkan dengan jenis sederhana. Ciri-cirinya antara lainnya itu kejang berlangsung lebih dari 15 menit, kejang vokal atau parsial. Kejang dimulai dari satu bagian tubuh tertentu, misalnya lengan atau wajah, baru kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Dan berulang dalam 24 jam. Kejang dapat terjadi lebih dari sekali dalam sehari. Adanya gejala neurologis yang menetap. Setelah kejang, anak mungkin mengalami kelemahan pada sebagian tubuh atau perubahan perilaku. Diagnosis kejang demam umumnya dilakukan oleh dokter setelah melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan mendapatkan riwayat kesehatan anak dari orang tua. Tidak ada tes khusus untuk mendiagnosis kejang demam, namun dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk memastikan bahwa kejang yang terjadi memang disebabkan oleh demam dan bukan oleh kondisi medis lainnya. Pemeriksaan yang umum dilakukan yaitu yang pertama ada anamnesis. Dokter akan menanyakan secara detail mengenai kejadian kejang seperti kapan kejang terjadi, berapa lama kejang berlangsung, bagian tubuh mana yang mengalami kejang, dan apakah ada gejala lain yang menyertai seperti demam, muntah, atau ruam, dan apakah ada riwayat keluarga yang pernah mengalami kejang demam. Kedua itu ada pemeriksaan fisik. Dokter akan memeriksa kondisi umum anak, termasuk suhu tubuh, tanda-tanda dehidrasi, dan adanya kelainan neurologis. Pemeriksaan penunjang yang jika perlu dilakukan, yang pertama itu ada tes darah untuk memeriksa adanya infeksi atau kelainan darah yang dapat menyebabkan kejang. Kedua itu ada pemeriksaan elektroensefalogram, yaitu pemeriksaan aktivitas listrik otak untuk mengevaluasi fungsi otak dan mencari adanya kelainan yang dapat memicu kejang. Yang ketiga itu ada tes CT scan atau MRI, yaitu pemeriksaan pencitraan untuk melihat struktur otak dan menyingkirkan kemungkinan adanya tumor atau kelainan otak lainnya. Kriteria diagnosis kejang demam yaitu pertama ada usia. Biasanya terjadi pada anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Yang kedua itu ada kenaikan suhu tubuh. Suhu tubuh anak saat kejang umumnya di atas 38 derajat Celcius. Yang ketiga itu ada kejang umum tonik-klonik. Kejang yang melibatkan seluruh tubuh dengan ciri khas kaku sebentar, lalu diikuti gerakan berulang. Yang keempat ada durasi kejang, biasanya itu kurang dari 15 menit. Yang kelima, tidak ada tanda-tanda kerusakan otak permanen. Setelah kejang, anak umumnya kembali normal tanpa adanya kelainan neurologis yang menetap. Prognosis kejang demam umumnya baik, artinya sebagian besar anak yang mengalami kejang demam akan sembuh total tanpa mengalami komplikasi jangka panjang. Kejang demam tidak menyebabkan kerusakan otak permanen dan tidak mempengaruhi kecerdasan anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi prognosis. Meskipun prognosis umumnya baik, beberapa faktor dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejang berulang atau timbulnya komplikasi. Yang pertama adalah jenis kejang demam. Kejang demam kompleks cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk berulang dibandingkan dengan kejang demam sederhana. Yang kedua, usia anak saat kejadian pertama.
Anak yang mengalami kejang demam pada usia di bawah 1 tahun memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kejang berulang. Yang ketiga ada suhu tubuh saat kejang. Anak dengan suhu tubuh yang sangat tinggi saat kejang memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi. Yang keempat ada riwayat keluarga. Jika ada anggota keluarga yang memiliki riwayat kejang demam atau epilepsi, resiko anak untuk mengalami kejang berulang juga meningkat. Komplikasi yang mungkin terjadi atau bahkan jarang terjadi. Meskipun jarang terjadi, beberapa komplikasi dapat muncul setelah kejang demam, seperti kejang berulang. Sekitar sepertiga anak yang mengalami kejang demam akan mengalami setidaknya 1 kali kejadian kejang berulang. Yang kedua ada epilepsi. Dalam beberapa kasus, kejang demam dapat memicu terjadinya epilepsi. Yang ketiga gangguan perkembangan. Beberapa studi menunjukkan adanya hubungan antara kejang demam berulang dengan gangguan perkembangan seperti penurunan IQ atau gangguan belajar. Tata laksana kejang demam bertujuan untuk menghentikan kejang yang sedang berlangsung, mengurangi risiko terjadinya kejang berulang, dan mengatasi penyebab demam. Penata laksanaan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis kejang, usia anak, dan keparahan gejala. Selama kejang yang terjadi, yang harus dilakukan yaitu: pertama, tetap tenang, panik hanya akan memperburuk situasi. Yang kedua, posisikan anak miring. Hal ini untuk mencegah anak tersedak air liur atau muntahan. Yang ketiga ada lepaskan pakaian yang ketat, agar anak lebih leluasa bergerak. Yang keempat, jangan memasukkan benda apapun ke mulut anak, termasuk jari atau sendok. Yang kelima, catat durasi kejang. Informasi ini penting untuk disampaikan kepada dokter. 6. Segera bawa anak ke dokter. Jika kejang berlangsung lama atau berulang, segera bawa anak ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Setelah kejang, yang dilakukan adalah: pertama itu berikan obat penurun panas untuk menurunkan suhu tubuh anak dan mengurangi risiko terjadinya kejang berulang. Yang kedua, jaga agar anak tetap terhidrasi. Berikan cairan yang cukup untuk mengganti cairan yang hilang akibat demam dan kejang. Yang ketiga, istirahatkan anak. Biarkan anak beristirahat hingga kondisinya membaik. Dan yang keempat, konsultasikan dengan dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memberikan anjuran mengenai perawatan di rumah. Profilaksis kejang demam. Profilaksis adalah tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko terjadinya kejang berulang. Beberapa jenis profilaksis yang mungkin diberikan oleh dokter antara lain yaitu obat anti kejang. Obat ini diberikan secara teratur untuk mencegah terjadinya kejang. Jenis obat yang diberikan dan dosisnya akan disesuaikan dengan kondisi anak. Contoh obatnya itu ada diazepam rektal. Obat ini dapat diberikan saat anak mulai demam untuk mencegah terjadinya kejang. Keputusan untuk memberikan profilaksis akan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti usia anak, frekuensi dan durasi kejang, dan adanya faktor risiko lain. Cukup sekian materi tentang kejang demam yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.